Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hena Rahmawati dari kelas 3A dengan NIM 211810012 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Galuh Ciamis. Dalam video ini saya akan mempraktekkan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 7 keterampilan mengajar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Micro-Teaching dengan dosen pengampu Ibu Sri Solihah SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pagi hari ini, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam kegiatan belajar mengajar, kita diberikan kemudahan untuk menyerap semua ilmu. Kepada ketua kelas, dimohon untuk memimpin doa. Silahkan. Berdoa selesai ya. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Sarah, Adelia, Rizky, Ahmad, Susi, Desi, apakah hadir? Alhamdulillah, berarti semuanya hadir ya, dipertahankan. Agar kita nyaman dalam kegiatan pembelajaran, Ibu minta kepada kalian agar kalian merapikan tempat duduk masing-masing dan juga dicek ya, apakah kolong mejanya itu ada sampah atau tidak. Jika ada sampah, tolong dibersihkan dulu ya, supaya kita belajarnya nyaman. Ya, silahkan untuk dirapikan dan dibersihkan terlebih dahulu ya. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi yang akan kita pelajari hari ini, Ibu akan bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Apakah ada yang masih ingat apa yang kita pelajari pada minggu yang lalu atau pada pertemuan kemarin? Yang masih ingat, tolong acungkan tangan ya. Ya, silahkan Rizky. Ya, betul kata Rizky. Jadi, pada pertemuan kemarin, kita mempelajari mengenai kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Nah, ada yang masih ingat apa itu kesebangunan dan apa itu kekongruenan? Serta perbedaan di antara keduanya. Ada yang masih ingat? Kalau ada yang masih ingat, silahkan acungkan tangan ya. Ya, silahkan Sarah. Nah, jadi kesebangunan itu adalah jika ada dua buah bangun datar dengan panjang sisi-sisinya serta besar-besar sudutnya yang bersesuaian itu mempunyai perbandingan yang sama besar. Nah, kalau kekongruenan itu jika ada dua buah bangun datar yang memiliki bentuk, ukuran, serta besar sudut yang bersesuaian itu sama besar. Nah, kalau tadi kan Sarah udah memaparkan apa itu kesebangunan dan apa itu kekongruenan. Sekarang ada yang masih ingat apa perbedaan antara kesebangunan dan kekongruenan? Ada yang masih ingat tidak? Ya, silakan Adelia. Menurut Adelia, apa perbedaan kesebangunan dan kekongruenan? Jadi,
Perbedaan antara kesebangunan dan kekongruenan itu terletak pada jika kesebangunan itu merupakan dua buah bangun datar dengan panjang, sisi, dan sudut yang bersesuaiannya itu memiliki perbandingan yang sama besar. Nah, jika kekongruenan itu adalah terdapat dua buah bangun datar dengan sisi dan panjang yang bersesuaiannya itu sama besar. Jadi intinya perbedaan antara kekongruenan dan kesebangunan itu, jika kesebangunan itu perbandingan sisi dan sudutnya itu sama besar, dan kekongruenan itu sisi dan sudut-sudut yang bersesuaiannya itu sama besar. Sampai sini kalian semua paham ya? Alhamdulillah, ternyata kalian semua masih pada ingat ya materi yang telah kita pelajari pada minggu kemarin. Nah, bagaimana anak-anakku sekalian? Apakah kalian pada pagi hari ini bersemangat untuk mengikuti pembelajaran matematika? Tentunya harus semangat ya. Nah, karena belajar itu sangatlah penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk membakar semangat kita supaya pagi hari ini kita lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, Ibu ada satu nasihat dari Imam Syafi'i mengenai pentingnya mencari ilmu. Nah, anak-anakku sekalian, Imam Syafi'i itu pernah berkata bahwa jika kamu tidak tahan terhadap lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Nah, tentu anak-anakku sekalian tidak ingin ya jika suatu hari nanti kalian itu bodoh atau tidak memiliki ilmu apapun. Nah, maka dari itu tidak ada alasan lagi untuk kita bermalas-malasan dalam belajar. Nah, yang selanjutnya kita akan memasuki materi baru, yaitu materi bab 4. Ada yang tahu hari ini kita akan mempelajari materi tentang apa? Sepertinya belum ada yang tahu ya. Jadi, pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai bangun ruang sisi lengkung. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi model atau benda di sekitar kita yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Dan yang kedua, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung, yaitu diantaranya ada tabung, bola, serta kerucut. Dan yang ketiga, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi bentuk dan ukuran sisi jaring-jaring dari tabung, kerucut, dan bola. Nah, apakah pada kehidupan sehari-hari kalian pernah melihat benda-benda seperti berikut ini? Nah, tahukah kalian kalau benda-benda seperti kaleng susu, topi ulang tahun, dan bola basket itu merupakan benda-benda yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung. Nah, ada yang tahu mengapa benda-benda tadi seperti kaleng susu, topi ulang tahun, dan bola basket itu dikategorikan sebagai benda-benda yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung? Ada yang tahu? Nah, mari kita amati bersama. Benda-benda seperti kaleng susu, topi ulang tahun,
ataupun benda seperti bola basket. Nah, ketiga benda tersebut pada permukaannya itu memiliki sisi yang melengkung. Nah, seperti kalau kaleng susu itu memiliki sisi yang melengkung, baik itu sisi selimutnya ataupun alasnya. Begitupun dengan kerucut dan bola. Nah, jadi bisa kita simpulkan ketiga benda tersebut itu termasuk ke dalam benda-benda dengan kategori bangun ruang sisi melengkung. Nah, jadi dari pengamatan tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa itu definisi dari bangun ruang sisi lengkung? Nah, jadi bisa kita simpulkan dari pengamatan tadi bahwa bangun ruang sisi lengkung itu merupakan sebuah bangun ruang yang memiliki sisi melengkung. Nah, adapun yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung itu ada berapa? Ada yang tahu? Nah, betul sekali. Jadi, yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung itu ada 3 macam. Yang pertama ada tabung, yang kedua ada kerucut, dan yang ketiga ada bola. Nah, tadi kan kita sudah mengamati beberapa contoh benda-benda yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung di kehidupan sehari-hari. Dan tadi juga kita sudah membahas mengenai definisi dari bangun ruang sisi lengkung. Nah, sekarang kita akan mempelajari unsur-unsur dari bangun ruang sisi lengkung, di antaranya tabung, kerucut, dan bola. Nah, yang pertama kita akan mempelajari unsur-unsur yang terdapat pada tabung. Amati, jadi tabung ini memiliki 3 buah sisi atau 3 buah komponen yang membentuk tabung tersebut. Yang pertama ada sisi alasnya, yang kedua ada sisi selimutnya, dan yang ketiga ada sisi atapnya. Nah, coba Ibu mau bertanya, ada yang tahu sisi alas dan sisi atap atau sisi atas dari tabung itu berbentuk apa? Ayo, ada yang tahu? Nah, betul sekali apa yang telah dikatakan oleh Rizky, bahwa sisi alas dan sisi atap dari tabung itu adalah berbentuk lingkaran. Nah, kemudian ada yang tahu sisi selimut tabung itu berbentuk apa? Nah, betul sekali apa yang dikatakan oleh Sarah. Jadi, tabung ini memiliki sisi selimut yang berbentuk persegi panjang. Jadi, dari pengamatan tadi bisa kita simpulkan bahwa tabung itu merupakan sebuah kelompok bangun ruang sisi lengkung di mana terdapat 2 buah batas yang berbentuk lingkaran. Nah, 2 buah batas yang berbentuk lingkaran itu ada di sisi atapnya atau sisi atasnya, dan yang kedua berada di sisi alasnya. Nah, sedangkan pada sisi selimutnya jika dibentangkan itu akan berbentuk persegi panjang. Kalau kalian sudah paham, Ibu akan lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai sifat-sifat dari tabung. Ada yang tahu sifat-sifat tabung itu apa saja? Dan salah satunya itu telah tadi kita bahas.
Nah, jadi sifat-sifat tabung itu yang pertama yaitu tabung memiliki dua buah sisi yang berbentuk lingkaran. Nah, ada yang tahu sisi tabung yang berbentuk lingkaran itu terdapat di mana? Betul sekali apa yang dikatakan oleh Adelia. Jadi, dua sisi tabung yang berbentuk lingkaran itu terdapat pada alas tabung dan juga atap tabung atau sisi atas dari tabung. Nah, Ibu juga akan bertanya, selimut tabung itu jika dibentangkan akan membentuk apa? Ada yang tahu? Nah, tepat sekali jawaban dari Adelia. Jadi, selimut tabung itu jika dibentangkan akan membentuk suatu persegi panjang. Nah, sifat-sifat tabung yang kedua itu yaitu tabung itu memiliki dua buah rusuk yang melengkung. Dan yang ketiga, sifat-sifat tabung itu adalah tabung tidak memiliki titik sudut. Ada yang tahu alasannya mengapa tabung itu tidak memiliki titik sudut? Ada yang tahu? Nah, betul sekali. Jadi, tabung itu tidak memiliki titik sudut dikarenakan tabung itu termasuk ke dalam bangun ruang sisi yang lengkung atau permukaannya itu melengkung. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Ibu berharap kalian semuanya bisa memahami materi yang telah Ibu jelaskan. Nah, yang selanjutnya Ibu akan membahas mengenai unsur-unsur dari tabung. Nah, jaring-jaring tabung itu bentuknya seperti ini. Jadi, jaring-jaring tabung itu bisa kita dapatkan dari sebuah tabung yang telah kita potong-potong atau telah kita partisi. Nah, menghasilkan jaring-jaring tabung yang bentuknya seperti berikut ini. Bisa kita lihat bersama pada jaring-jaring tabungnya. Jadi, tabung itu memiliki 3 buah bidang sisi. Yang pertama, ada yang tahu sisi tabung itu apa saja? Betul sekali. Jadi, tabung itu memiliki 3 buah sisi, yang mana diantaranya yang pertama ada sisi A, sisi alas, yang kedua ada sisi atap, dan yang ketiga ada sisi lengkung. Nah, sisi alas dan sisi atap dari tabungnya itu berbentuk apa? Wah, hebat sekali ya, berarti kalian sudah paham. Jawabannya betul sekali. Jadi sisi alas dan sisi atap dari tabung itu berbentuk lingkaran. Dan sisi selimutnya itu berbentuk bagus sekali. Jadi berbentuk persegi panjang. Nah, yang selanjutnya unsur-unsur tabung yang kedua yaitu, jadi pada tabung itu kan memiliki sisi alas dan sisi atap. Nah, sisi alas dan sisi atapnya kan berbentuk lingkaran. Jadi sisi alas dan sisi atap dari tabung itu bentuknya itu kongruen atau sama persis, dan juga letaknya itu sejajar. Dan yang ketiga, unsur-unsur dari tabung itu. Nah, karena selimut tabung itu jika dibentangkan akan membentuk sebuah persegi panjang. Nah, maka dari itu, jika kita ingin mencari luas ataupun keliling dari selimut tabung, kita bisa menggunakan rumus luas untuk persegi panjang dan rumus keliling untuk persegi panjang untuk mencari luas maupun
mencari berapa keliling dari selimut tabung tersebut. Bagaimana? Apakah sudah paham? Nah, yang terakhir, unsur-unsur dari tabung itu adalah tabung itu merupakan sebuah prisma yang alasnya itu berbentuk lingkaran. Itu sudah jelas ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai unsur-unsur dari tabung serta sifat-sifat dari tabung. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kerucut. Jadi, anak-anakku sekalian, bentuk kerucut itu seperti pada gambar berikut ini. Bisa kita amati bahwa kerucut itu Nah, setelah pengamatan yang telah kita lakukan tadi pada gambar kerucut, jadi bisa kita simpulkan bahwa kerucut itu merupakan sebuah bangun ruang yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung, di mana kerucut ini memiliki alas yang berbentuk lingkaran serta sebuah selimut yang memiliki ketinggian T, di mana selimut itu jika dibentangkan akan membentuk sebuah segitiga. Nah, setelah kita tadi membahas mengenai definisi dari kerucut, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat dari kerucut. Jadi kerucut ini mempunyai 4 sifat. Nah, diantaranya yang pertama, kerucut ini mempunyai 2 buah sisi. Ada yang tahu sisi apa saja? Ya, jawabannya betul sekali. Jadi, kerucut itu mempunyai 2 buah sisi. Yang pertama, sisi alasnya itu berbentuk lingkaran, dan sisi lengkung atau sisi selimut dari kerucut itu membentuk seperti sebuah segitiga. Dan sifat-sifat kerucut yang kedua yaitu kerucut ini memiliki 1 titik puncak. Nah, yang ketiga, kerucut ini memiliki 1 buah rusuk dari sisi lengkung. Dan yang keempat, jadi jika dibentangkan atau jika kerucut itu dipartisi sehingga didapatlah sebuah jaring-jaring kerucut, maka kerucut itu akan terdiri dari apa? Nah, jawabannya tepat sekali. Jadi kerucut itu jika dibentangkan atau jika dipartisi sehingga dihasilkan sebuah jaring-jaring kerucut, maka kerucut itu terdiri. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur dari kerucut. Nah, jaring-jaring dari kerucut itu bentuknya seperti pada gambar berikut ini. Nah, mari kita amati gambar dari jaring-jaring kerucutnya. Jadi, unsur-unsur kerucut yang pertama itu ada yang pertama, kerucut itu mempunyai 2 buah bidang sisi. Yang pertama ada sisi alas dan yang kedua itu ada sisi lengkung. Nah, yang disebut sisi lengkung kerucut itu disebut apa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh acungkan tangan. Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Rizky. Jadi sisi lengkung dari kerucut itu disebut juga sebagai selimut kerucut. Yang kedua, sisi alasnya itu berbentuk lingkaran. Itu sudah pasti ya, karena di jaring-jaringnya juga sudah terlihat jelas. Dan yang ketiga itu sisi lengkung kerucut itu jika dibentangkan akan berbentuk juring lingkaran. Nah, seperti pada gambar
di berikut ini. Jadi selimut kerucut itu bisa kalau dibentangkan itu akan terlihat seperti juring lingkaran. Dan unsur-unsur kerucut yang keempat itu yaitu kerucut itu memiliki garis pelukis, di mana garis pelukis itu menghubungkan titik puncak ke rusuk alasnya. Nah, rusuk alasnya itu terdapat di alasnya, yaitu di lingkaran. Dan yang kelima, jadi antara jari-jari alas, kemudian tinggi kerucut, serta garis pelukis, nah memiliki hubungan S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai sifat-sifat serta unsur-unsur dari tabung. Kemudian yang kedua, kita juga sudah membahas sifat-sifat serta unsur-unsur dari kerucut. Dan sekarang kita akan membahas mengenai unsur-unsur serta sifat-sifat dari bola. Pastinya kita sudah tidak asing lagi ya dengan bentuk bola, karena dengan mudah kita juga bisa menjumpainya di kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu bentuk bola itu dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Contohnya? Ya, betul sekali apa yang telah dikatakan oleh Ahmad. Jadi benda-benda di kehidupan sehari-hari yang berbentuk bola itu diantaranya ada globe, ada bola basket, ada bola sepak, ada bola bekel, dan masih banyak lagi. Nah, adapun bentuk bola itu seperti pada gambar berikut ini. Nah, di mana bola itu mempunyai jari-jari R. Nah, jadi definisi dari bola itu adalah bola merupakan sebuah bangun ruang di mana masih termasuk ke dalam kategori bangun ruang sisi lengkung, di mana bangun ruang bola ini terbentuk dari hasil putaran. Nah, putarannya itu satu putaran penuh dari sebuah lingkaran dengan porosnya itu diameternya. Jadi bola juga merupakan salah satu bangun ruang yang memiliki sisi melengkung, di mana terdapat jari-jari di dalamnya, di mana panjang satu sisi ke sisi lainnya itu disebut dengan diameter. Nah, adapun jari-jarinya itu 2 kali jari-jari itu akan sama dengan panjang diameter dari bola tersebut. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat bola. Jadi, bola itu hanya terdapat satu buah sisi. Nah, dan juga bola itu terdapat satu buah titik pusat. Dan yang ketiga, bola itu ternyata tidak mempunyai sudut. Nah, ada yang tahu alasannya mengapa bola itu tidak mempunyai sudut? Ada yang tahu? Nah, tepat sekali. Jadi bola itu tidak mempunyai sudut karena permukaannya yang melengkung. Nah, dan yang terakhir, sifat-sifat dari bola itu jari-jarinya itu tak terhingga banyaknya. Sampai sini kalian paham ya? Alhamdulillah kalau kalian semua memahami materi yang telah Ibu jelaskan. Dan yang terakhir, Ibu akan membahas mengenai unsur-unsur dari bola. Jadi bola ini diantaranya mempunyai 5 unsur. Yang pertama, bola itu tidak mempunyai rusuk sama sekali.
Ada yang tahu alasannya mengapa bola itu tidak mempunyai rusuk? Nah, jadi bola itu tidak mempunyai rusuk dikarenakan bola itu dikelilingi oleh garis lengkung di sepanjang permukaannya. Jadi karena sepanjang permukaannya itu merupakan garis lengkung, mengakibatkan bola itu sama sekali tidak mempunyai rusuk. Nah, kemudian yang kedua, bola tidak memiliki sudut. Nah, karena sudah jelas ya alasannya, bola itu merupakan bangun ruang yang merupakan bangun ruang sisi lengkung. Nah, sekarang Ibu akan menguji pemahaman kalian. Jadi di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok pertama itu ada Sarah dan Rizky. Kelompok kedua yaitu ada Adelia dan Ahmad. Dan kelompok ketiga yaitu ada Susi dan Desi. Jadi setiap kelompoknya itu akan Ibu berikan masing-masing 1 LKS atau lembar kerja siswa yang harus kalian selesaikan. Adapun di sini soalnya itu ada 3 permasalahan yang berkaitan dengan unsur-unsur dari tabung, kerucut, dan bola yang tadi telah kita bahas. Adapun di sini Ibu akan menyampaikan petunjuk pengerjaannya. Jadi waktu pengerjaannya itu sekitar 20 menit. Kemudian jangan lupa tulis nama anggota kelompok di kolom yang telah disediakan. Kemudian diskusikan dengan teman kelompok Anda mengenai penyelesaian dari masalah yang ada di LKS ini. Kemudian pastikan setiap anggota kelompoknya itu berpartisipasi ya. Jangan ada yang mengerjakan sendiri. Kemudian yang terakhir, setiap 1 orang perwakilan dari tiap-tiap kelompok itu harus mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Semua paham ya? Baiklah, Ibu akan membagikan LKS-nya kepada kalian. Nah, apabila kalian ada yang belum paham atau kalian ada yang belum mengerti, boleh tanyakan kepada Ibu ya. Kelompok 1, apakah kalian ada kesulitan? Alhamdulillah, berarti tidak ada kesulitan ya, berarti kalian sudah memahami permasalahannya. Kelompok 2, sudah selesai? Loh, kok malah berisik dan gaduh? Ayo cepat diselesaikan. Jangan berisik dan gaduh ya, karena dapat mengganggu konsentrasi dari kelompok lain. Jangan diulangi ya. Kelompok 3, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dipahami? Alhamdulillah, berarti tidak ada ya, tidak ada yang perlu ditanyakan. Ya, semuanya silahkan mengerjakan ya. Nah, anak-anak, waktunya sudah habis ya. Jadi, Ibu harap nanti setiap masing-masing kelompok itu mengirimkan 1 orang perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, karena waktunya sudah mau habis, jadi untuk kelompok 1 itu akan mempresentasikan nomor 1. Nah, kelompok kedua itu akan mempresentasikan penyelesaian dari nomor 2, dan kelompok 3 itu akan menyelesaikan persoalan nomor 3. Apakah kalian sudah siap? Siap ya? Baiklah, untuk perwakilan kelompok dari kelompok 1, silahkan
presentasikan hasil diskusi kelompok kalian untuk nomor 1. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya untuk menyelesaikan soal pada nomor 1. Titik O merupakan titik pusat bidang alas, maka OD, OA, dan OB disebut jari-jari alas, sedangkan AB disebut diameter alas. Yang merupakan tinggi tabung adalah BC. Tabung tertutup pada gambar tersebut memiliki 3 buah bidang sisi, yaitu bidang sisi alas, bidang sisi atas atau tutup tabungnya, dan bidang sisi selimut. Kemudian bidang sisi alas dan sisi atas atau tutupnya itu berbentuk lingkaran, sedangkan bidang sisi tegaknya itu jika digunting sepanjang BC kemudian dibuka akan berbentuk persegi panjang. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah baik sekali ya presentasi dari kelompok 1 untuk menyelesaikan soal nomor 1. Boleh kita kasih aplaus atau tepuk tangannya. Nah, yang selanjutnya silahkan kepada kelompok 2 perwakilannya untuk maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya menyelesaikan soal nomor 2. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia, perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab soal nomor 2. Jika titik O merupakan pusat bidang alas, AB disebut diameter alas. TO disebut tinggi dari kerucut. TO disebut tinggi kerucut. TA dan TB disebut garis pelukis. Kerucut di samping terdiri dari 2 buah sisi, yaitu sisi alas dan bidang sisi selimut. Bidang sisi alas berbentuk lingkaran, sedangkan bidang sisi tegak jika digunting sepanjang TA kemudian dibuka akan berbentuk segitiga. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus sekali ya, sudah benar dan tepat sekali jawaban dari kelompok 2 untuk soal yang nomor 2. Boleh kita kasih tepuk tangannya? Nah, kemudian kita akan lanjut ke kelompok 3. Silakan untuk perwakilan dari kelompok 3 boleh maju ke depan untuk mempresentasikan soal nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami untuk menyelesaikan soal nomor 3. Bola memiliki 1 buah bidang sisi, yaitu pada kulit permukaan bola. Jika titik O merupakan pusat bola, maka AB disebut diameter bola. Panjang AB sama dengan panjang 2 kali jari-jari bola, yaitu 2 kali OA atau 2 kali dari OB. OA itu disebut jari-jari dari bola, kemudian panjang OA itu akan sama dengan panjang OB, panjang OD sama dengan kemudian panjang dari OA sama dengan OB sama dengan OD sama dengan OC. Demikian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jawabannya sudah tepat ya. Jadi alhamdulillah, berarti kalian semua sudah memahami mengenai materi unsur-unsur bangun ruang. Jadi kesimpulan
pada pertemuan hari ini, bangun ruang sisi lengkung itu merupakan sebuah bangun ruang yang memiliki sisi melengkung. Yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung itu ada 3. Yang pertama itu ada tabung, yang kedua itu ada kerucut, dan yang ketiga itu ada bola. Nah, tabung itu merupakan sebuah bangun ruang sisi lengkung di mana terdapat 3 komponen yang membentuk tabung, diantaranya sisi alas dan sisi tutup atau atas dari tabung itu berbentuk lingkaran yang kongruen dan sejajar. Kemudian sisi selimutnya itu berbentuk persegi panjang. Nah, yang kedua itu ada kerucut. Kerucut itu merupakan sebuah bangun ruang. Sekian dulu ya pertemuan pada pagi hari ini. Nah, untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas mengenai membuat generalisasi luas permukaan dan volume dari bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan bola. Baiklah, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk menutup pembelajaran, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali pada pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.